在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Orang tua itu memiliki ekspresi sedih saat dia memegang Celestial Capture Net. Dia memutuskan untuk tidak lari lagi dan berdiri diam. Dia tahu betul bahwa dia adalah seorang kultivator Ascendant tahap menengah yang kosong. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin, yang memiliki Dao sendiri dan telah mencapai Ascendant sendiri. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Jika mood Celestial Capture Net ini baik, Wang Lin akan terperangkap selama 3 hari. Dengan awal 3 hari, jika dia ingin lari, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya apapun yang terjadi. Jika dia memutuskan untuk tidak lari dan menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat untuk memperbaiki Wang Lin menjadi penjaga surgawi yang benar-benar berkualitas rendah seperti yang terekam di Batu Giok. Berpikir tentang kekuatan penjaga surgawi berkualitas rendah yang terekam di Batu Giok, hati lelaki tua pendek itu tergerak. Penjaga surgawi yang dia perbaiki semuanya rusak dan tidak memenuhi persyaratan yang tercatat di Batu Giok misterius. Batu Giok menyatakan bahwa peluang untuk memperbaiki penjaga surgawi dari pembudidaya transformasi jiwa sangat tipis. Jika itu adalah pembudidaya Ascendant, tingkat keberhasilan akan meningkat sedikit, tetapi itu masih sangat rendah. Hanya puncak pembudidaya Ascendant tahap akhir yang bisa membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Tentu saja, ada kasus khusus. Mereka yang memiliki Dao sendiri juga bisa mencapai 1 dari 10.000 kesempatan. Orang tua itu memegang Celestial Capture Net dengan pemikiran ini. Hanya dalam beberapa napas waktu, Wang Lin muncul dari kehampaan di depan lelaki tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu berteriak dan melemparkan Celestial Capture Net. Jaring itu tiba-tiba meluas tanpa batas, menjadi langit dan bumi. Wang Lin sudah melihat jaring pria tua itu dengan akal. Mempertimbangkan betapa berhati-hati Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta karun ini tidak sederhana. Setelah lelaki tua itu mengeluarkan harta karun ini, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya lelaki tua itu pada kekuatan harta karun ini. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa lelaki tua itu tidak mengambil harta karun itu sebelumnya, kewaspadaannya meningkat. Saat dia muncul, dia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan pikiran, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Celestial Capture Net menyatu dengan dunia. Ada seberkas cahaya hijau dari langit dan pada saat yang sama seberkas cahaya hijau datang dari bumi. 2 sinar lampu hijau tiba-tiba menerobos dan mendekat satu sama lain. Jebak dia. Orang tua pendek itu sepertinya sudah gila saat dia menatap lampu hijau. Dia berubah dari bergumam menjadi dirinya sendiri menjadi raungan panik. Jebak dia, itu harus menjebaknya. Wajah lelaki tua itu memerah, tinjunya terkepal, dan urat di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Lampu hijau ini terlalu aneh. Dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal. Dengan betapa hati-hati Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk melarikan diri dari lampu hijau ini. Namun, tepat pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba melaju dan mulai berkontraksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, target yang dituju bukanlah Wang Lin tapi orang tua pendek yang hampir gila. Wajah lelaki tua itu sangat pucat. Dia dengan cepat mundur dan berulang kali bergumam, "Jangan ikat aku! Jangan ikat aku! Aku mengeluarkan kalian semua dari sana. Kamu tidak bisa mengikatku. Kamu tidak bisa mengikatku. Ah, aku mohon padamu, Celestial Capture Net, berikan aku jalan untuk bertahan hidup." Sementara Wang Lin terkejut, lampu hijau menyala dan mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu tertutup api saat dia mencoba melarikan diri, tetapi begitu api muncul, api itu segera menghilang. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berteriak, "Kamu Celestial Capture Net yang tidak tahu berterima kasih. Anda hanya mengikat saya dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan meledak dari lelaki tua itu tetapi segera menghilang.
Pemilik asli Anda pasti mati karenamu. Kepahitan di hati lelaki tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantra, tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra melarikan diri yang berbeda, semuanya gagal. Dia hanya bisa melihat lampu hijau benar-benar mengelilinginya. Lampu hijau menghilang dan berubah menjadi Celestial Capture Net yang sedikit bersinar. Orang tua pendek itu benar-benar diikat ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Kemudian dia dikirim ke Wang Lin. Wang Lin telah bertempur melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terperangkap oleh harta mereka sendiri dan menyerahkannya langsung kepadanya. Wang Lin percaya bahwa meskipun 7.000 tahun telah berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan pemandangan serupa. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut setelah melihat ini. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dia. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap Celestial Capture Net langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat lelaki tua itu menggunakan banyak mantra pelarian, dan semuanya gagal di bawah kekuatan Celestial Capture Net. Orang tua yang diikat oleh Celestial Capture Net dan dikirim ke Wang Lin merasa bersalah saat dia melihat ke arah Wang Lin, dan dia dengan marah berteriak, belum pernah melihat seseorang yang membebaskan diri. Harta orang tua ini gagal, jadi apa? Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Senyum seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Orang tua pendek itu mendengus. Saat ini, dia berhenti peduli. Temperamennya yang pemalu telah ditekan tanpa henti. Dia berpikir bahwa dia adalah kultivator yang paling salah di dunia kultivasi. Dia jelas memiliki pertemuan yang beruntung yang akan membuat siapapun iri, tetapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh harta yang dia dapatkan selama pertemuan yang beruntung itu. Orang tua ini tidak beruntung kali ini. Jika Anda ingin membunuh saya dan apa yang tidak, lakukan saja. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Wang Lin menarik senyumnya dan kembali ke ketidakpedulian aslinya. Kemudian dia meraih orang tua itu dan menghilang. Kembali ke kastil, sebagian besar pembudidaya mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar lelaki tua itu. Tanpa benih celestial, mereka segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, ada beberapa yang tidak pergi, Sun Ruonan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi kompleks di matanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin dan terus-menerus berterima kasih padanya. Semua kecuali Sun Ruonan, yang bertingkah seolah dia tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap langit dengan bingung. Wang Lin menggenggam tangannya pada para pembudidaya yang pergi sebagai isyarat, dan kemudian tangan kirinya mengulurkan tangan. Dia meraih Sun Ruonan dan terbang ke kejauhan. Para pembudidaya yang tersisa menunggu Wang Lin mengucapkan terima kasih. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa beberapa tahun terakhir ini hanya mimpi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. Biarkan aku pergi, hak apa yang Anda miliki untuk menangkap saya? Setelah Sun Ruonan ditangkap oleh Wang Lin, dia segera menjadi sadar dan mulai berjuang. Diam, suara Wang Lin mendarat di tubuh Sun Ruonan seperti angin dingin, dan itu segera membuatnya diam. Namun, dia segera mencibir. Saya tahu mengapa Anda ingin menangkap saya. Anda ingin menggunakan saya sebagai tungku budidaya Anda? Baiklah, lakukan apa yang kau inginkan padaku, tapi biarkan aku pergi setelahnya. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat mayat. Dia perlahan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasi saya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah pindah beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Sun Yunshan dengan cemas berdiri di sana dengan lebih dari 10 pembudidaya roboh di tanah di dekatnya. Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin.
Wang Lin sedang menggendong seorang pria dan seorang wanita di tangannya. Pandangan Sun Yunxian pertama kali jatuh pada sosok wanita yang dikenalnya. Ruonan, mata Sun Yunxian dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi segera diganti dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengalihkan pandangan darinya dan kali ini melihat tangan kanan Wang Lin. Leluhur, meskipun Sun Yunxian sudah siap secara mental, dia masih terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya. Sun Ruonan dilempar ke arah Sun Yunxian. Kemudian tangan kirinya meraih ke arah kehampaan dan binatang kilin itu bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau di tanah pembudidaya dan Sun Yunxian mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik dan dimakan oleh kilin. Binatang buas ini sepertinya sangat bahagia. Itu meraung sebelum berubah menjadi fragmen jiwa dan diambil oleh Wang Lin. Saudaraku Sun, batasan telah dihapus dan adik perempuanmu telah diselamatkan. Adapun paman bela diri Anda harus menemukannya sendiri. Adapun yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa saya akan melepaskannya. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Lin meraih pria tua pendek yang mengaku dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Ia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan di antara dua bersaudara ini. Sosok Wang Lin muncul di dalam menara di suku pemurnian jiwa. Dia dengan santai melemparkan lelaki tua pendek itu ke tanah dan dia duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tas pegangannya dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedang melepaskan aura kuat dan dingin, dan dia menekannya ke kulit lelaki tua itu. Ketiga pedang ini adalah milik Zisu, Moyang, dan Haizu. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari ketiga pedang itu bergabung bersama. Perpaduan penguasaan 3 pedang menyelesaikan aktivasi 3 pedang. Ini adalah formasi pedang 3 bakat pedang Shenling Tianhou. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika mendarat di telinga pria tua pendek itu membuatnya gemetar. Mata kecilnya dengan cepat menoleh untuk melihat ketiga pedang yang berharga itu. Wang Lin perlahan berkata, setelah Celestial Capture Net melepaskan Anda, jika Anda melakukan gerakan apapun, saya akan memberitahu Anda misteri formasi pedang 3 bakat. Dia menemukan nama formasi pedang 3 bakat ketika dia mencari jiwa Haizu. Sekarang beritahu saya apa identitas Anda? Dengan pengalaman hidup Wang Lin, dia langsung bisa mengetahui betapa pemalu pria tua ini. Suaranya mengandung energi iblis saat dia berkata, jika kamu tidak berbicara, saya akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Kemudian saya akan memurnikan jiwa Anda menjadi fragmen jiwa, sehingga Anda tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Tubuh lelaki tua pendek itu bergetar, tetapi matanya masih melotot saat dia berkata, saya seorang surgawi. Kamu masih berani untuk tidak menghormatiku. Tidak menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatapnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan cahaya hantu muncul di genggamannya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong orang tua itu. Dengan mantra pencarian jiwa di tangan, dia menekannya ke kepala lelaki tua itu. Orang tua itu menjerit, tetapi dia tidak berdaya, dan karena tubuhnya diikat oleh Celestial Capture Net, dia tidak bisa menghindar. Matanya penuh dengan ketakutan saat dia dengan cepat berteriak, saya akan bicara. Aku akan bicara. Wang Lin tidak berhenti, dan saat dia akan menekan dengan tangan kanannya, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghentikan tangannya. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba diiris terbuka di dalam awan hitam di atas suku pemurnian jiwa, dan suara himne pedang menembus langit. Pedang hitam itu bergerak secepat kilat dan mendekati menara dalam sekejap. Su Li Guo berada di dalam pedang hitam itu dan memegang kuas di tangannya. Dia segera memasuki menara, mengungkapkan ekspresi untuk menyenangkan, dan dengan cepat berkata, Guru, Su kecil telah menangkap harta karun untuk Anda, tetapi saya sangat lelah. Guru, Anda tidak tahu seberapa cepat harta karun ini lari. Tidak buruk. Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika sikat terbang ke tangannya, dia segera merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam sikat. Ada juga tekanan kuat yang terkandung di dalam kuas. Setelah mendengar pujian Wang Lin, Su Li Guo menyeringai. Setelah pengkhianatannya gagal, dia telah mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan.
Wang Lin mengabaikan Su Li Guo dan pedang setengah bulan. Dia memegang kuas dan perlahan menutup matanya. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan memasuki kuas. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang saat energi spiritual surgawi Wang Lin memasukinya. Pada akhirnya, lampu menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, sepertinya menara itu mengeluarkan aliran emas. Pada saat ini, semua anggota suku dari suku pemurnian jiwa menunjukkan kesalehan mereka dengan berlutut dan membungkuk ke arah menara. Mata lelaki tua yang tertangkap oleh Celestial Capture Net tidak bisa membantu tetapi menyusut ketika dia melihat cahaya menyilaukan yang diberikan sikat di tangan Wang Lin. Dia merasakan rasa asam di hatinya. Saat dia mengambil kuas saat itu, ada juga cahaya keemasan. Namun, membandingkan cahaya keemasan itu dengan cahaya keemasan di depannya sekarang, yang satu seperti matahari dan yang lainnya hanyalah kunang-kunang. Jadi bagaimana jika dia bisa membuatnya mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat? Saya hanya tidak percaya dia bisa memahami bagaimana menggunakan benda langit ini tanpa bimbingan saya. Harus dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena gioknya, aku tidak akan tahu bagaimana menggunakan kuas langit. Tentu saja, banyak dari itu ada hubungannya dengan kecerdasanku sendiri. Saat lelaki tua itu memikirkan hal ini, ada secercah kebanggaan di matanya. Namun, kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi linglung, dan linglung ini dengan cepat berubah menjadi syok. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menggambar simbol satu pukulan dengan satu lambaian tangannya. Ini tidak mungkin. Ya, orang ini hanya sedikit lebih pintar dariku, jadi setelah dia melihatku menggunakannya, dia bisa mempelajarinya. Ya, ini pasti masalahnya. Saat lelaki tua pendek itu memikirkan hal ini, adegan berikutnya menyebabkan dia berteriak keras. Mata Wang Lin juga sepertinya mengandung sedikit cahaya keemasan saat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, menambahkan goresan lain untuk membentuk simbol dua goresan. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, dia membuat pukulan lagi. Pada saat ini, simbol tiga garis yang bersinar seperti matahari muncul di hadapannya. Pada saat simbol ini terbentuk, energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin diaktifkan dengan sendirinya dan masuk ke dalam simbol. Di mata Su Li Guo dan lelaki tua pendek, simbol tiga pukulan memberikan perasaan sempurna. Seolah-olah ada dao surgawi yang tercetak di simbol itu. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari simbol, bocor keluar dari menara, dan menggantikan cahaya keemasan dari ujung kuas. Cahaya keemasan mengelilingi langit dan bumi. Awan hitam yang merupakan bendera jiwa segera meleleh dan mundur, menampakkan langit biru yang jernih. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Tangannya berhenti di udara setelah menggambar pukulan ketiga. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia memegang sikat surgawi seolah-olah dia sendiri makhluk surgawi. Simbol emas sepertinya mengandung dao surga dan rasa keagungan. Su Li Guo benar-benar terpana, dan cahaya keemasan yang datang dari Wang Lin menyebabkan matanya sakit. Cahaya keemasan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah Wang Lin hanya perlu tetapi pikiran untuk membuatnya benar-benar menghilang. Meskipun dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya, tidak pernah sekuat ini. Pada saat ini, perasaan ini tertanam jauh di dalam hatinya. Adapun pria tua pendek itu, dia menatap tercengang ke arah Wang Lin. Kejutan di matanya sangat mengerikan saat dia berseru, "Celestial, Kaisar Surgawi!" Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk simbol di depannya. Simbol itu segera menghilang, berubah menjadi titik cahaya, terbang keluar dari menara, dan menyatu dengan dunia. "Sekarang beritahu aku identitasmu." Cahaya keemasan di mata Wang Lin perlahan menghilang. Namun, tatapannya seperti sambaran petir saat menembus mata lelaki tua pendek itu dan menatap langsung ke batinnya. Wang Lin telah menggunakan suara iblis surgawi. Suaranya mengandung kekuatan iblis saat memasuki telinga lelaki tua itu dan terjerat dengan jiwa asal lelaki tua itu. Alasan mengapa Wang Lin tidak menggunakan mantra pencarian jiwa adalah karena meskipun budidaya ascendant tahap pertengahan orang tua itu adalah rak kosong, jiwa asalnya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari penjaga surgawi. Dengan betapa hati-hati Wang Lin,
dia tidak akan begitu saja menggunakan mantra pencarian jiwa kecuali itu adalah pilihan terakhir atau jika dia benar-benar memahami situasinya. Mata lelaki tua pendek itu kosong saat dia bergumam, "Saya dari Sekte Bulu Pemurnian, dan nama saya Huang Yu. Saya memasuki tanah roh iblis ini karena saya dikejar dan diburu oleh musuh saya. Belakangan, saya tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di sini. Lebih baik tinggal di sini, selama saya berhati-hati, tidak akan ada bahaya di sini." Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan benih surgawi dan harta benda surgawi?" Orang tua itu berkata, "Ketika saya tiba di sini saat itu, saya tidak sengaja memasuki gua yang ditinggalkan dan mendapatkannya di sana." "Apalagi yang kamu dapatkan selain biji surgawi dan semak surgawi?" Mata Wang Lin menunjukkan sedikit fanatisme. Orang tua itu bergumam, "Saya memperoleh total 2 tas pegangan. Salah satu dari mereka tidak memiliki jejak indera ilahi dan berisi jaring penangkap surgawi dan hal-hal lain, termasuk giok. Yang lainnya memiliki jejak indera ilahi di atasnya, jadi saya tidak bisa membukanya, tetapi itu dicuri oleh orang lain." Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Siapa yang mencuri tas pegangan itu?" "Itu adalah pasangan kultivasi. Untungnya, saya membagi 2 tas dan menanamkan rasa saya sendiri di tas lainnya. Jika tidak, keduanya akan dicuri." Mata lelaki tua pendek itu menjadi lebih hampa, tetapi ketika membicarakan hal ini, ada jejak kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Ini sangat alami, siapapun yang baru saja memperoleh harta karun yang besar hanya untuk direnggut segera setelah itu tidak akan pernah melupakan perasaan naik ke langit dan segera jatuh. Setelah dengan hati-hati mempertanyakan tentang penampilan pasangan kultivasi, Wang Lin bertanya, "Apa yang terekam di batu giok?" Orang tua itu perlahan berkata, "Itu mencatat beberapa metode untuk menggunakan beberapa harta surgawi dan mantra surgawi. Ada juga metode untuk membuat boneka pelindung langit. Namun, ada batasan pada batu giok, jadi saya tidak dapat melihat semua isinya." Dia masih dikunci oleh cahaya keemasan di mata Wang Lin dan suara iblis surgawi, yang berarti dia tidak bisa berbohong, jadi semua yang dia katakan adalah kebenaran. "Di mana gioknya?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Di dalam tas pegangku." "Berapa lama Celestial Capture Net dapat menjebak?" 3 hari. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seuntai energi spiritual surgawi memasuki lelaki tua itu, menyegel jiwa asalnya. Kemudian Wang Lin menutup matanya dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Adapun orang tua itu, dia pingsan. Namun, formasi pedang 3 bakat tetap berjaga-jaga. 3 hari waktu berlalu. Pada hari ketiga, Celestial Capture Net yang mengikat orang tua itu segera mengeluarkan kilatan cahaya hijau. Ia meninggalkan orang tua itu dan terbang ke samping. Kemudian berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. Tas pegangan lelaki tua itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan kemudian sedikit mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan kanannya sekali lagi dan meraih pria tua itu. Setelah mengguncang lelaki tua itu, lebih dari 10 tas pegangan jatuh dari seluruh bagian tubuh lelaki tua itu. Wang Lin dengan santai melemparkan pria tua itu ke samping. Kemudian formasi pedang 3 bakat dengan cepat terbang ke arah lelaki tua itu dan benar-benar mengunci lelaki tua yang tidak sadar itu. Kantong penyimpanan dipindai oleh Wang Lin satu persatu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tas pegangan yang tampak sangat biasa. Tas berisi ini hanya berisi giok, semua jenis giok. Setelah memindai giok di dalam tas, mata Wang Lin tiba-tiba menyempit dan jantungnya berdetak kencang. Dia menggerakkan tangan kanannya dan giok hijau muncul di telapak tangannya. Giok ini tidak terbuat dari batu roh atau batu giok surgawi, tetapi bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Sepertinya itu bukan kayu atau batu, dan ketika dia memegangnya di tangannya, aura hangat mengelilingi tubuhnya. Perasaan Wang Lin memasuki batu giok, dan pada saat ini, ekspresinya berubah. Matanya bersinar terang sebelum perlahan meredup. Semua perhatiannya tertuju pada isi batu giok, dan dia benar-benar terkejut. Giok ini merekam penggunaan 3 harta surgawi dan mantra surgawi yang nyata. "Qin Suang, kamu baru saja menjadi jenderal surgawi alam surgawi hujan, dan sebagai ayahmu, ini adalah hadiahku untukmu.
Ketiga harta surgawi ini secara pribadi dibuat oleh saya. Adapun mantra surgawi, meskipun itu bukan mantra tingkat tinggi, itu sangat menarik. Saya yakin Anda akan menyukainya. Pena sentuhan abadi adalah harta karun yang diisi dengan kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya bisa diterima. Jaring penangkap surgawi. Meskipun harta ini cukup rata-rata, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Ini sangat menarik, jadi saya yakin Anda akan menyukainya. Adapun harta karun ketiga, paling baik digunakan dengan pedang surgawi hujanmu. Harta ini disebut Spirit Seed. Menempatkan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan origin celestial metal di dalam celestial cleansing pool untuk membuatnya. Adapun mantra surgawi, meskipun itu adalah mantra surgawi berkualitas rendah dan kekuatannya biasa, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut mantra berhenti. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, itu belum lengkap, tetapi ayah dapat memulihkannya setelah meneliti mantranya. Ayah menebak bahwa ini hanyalah bagian dari mantra kombinasi yang besar. Sayangnya, yang saya temukan tidak lengkap, jadi saya tidak dapat memulihkan seluruh mantra kombinasi. Kegembiraan di wajah Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Batu giok itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah deskripsi dan instruksi terperinci untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian giok ini dan dapat dengan mudah diakses. Sedangkan untuk 2 bagian lainnya, ada batasan pada mereka. Bagian kedua memiliki metode untuk membuat penjaga surgawi. Orang tua pendek itu bisa belajar tentang penjaga surgawi dari melihat potongan bagian kedua. Ada juga pernyataan yang tertinggal di giok ini, ayah memberi batasan garis keturunan pada giok ini. Tanpa garis keturunan Anda, tidak mungkin untuk mematahkan batasan pada giok ini. Namun, giok ini sudah ada terlalu lama, cukup lama bahkan dengan kultivasi orang ini yang kuat, itu tidak bisa mengimbangi berlalunya waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat dilonggarkan. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih utuh. Dari 3 harta surgawi, saya hanya melihat 2. Spirit Seed tidak ada di sana. Item ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Suang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah... Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutup matanya. Menurut nada giok ini, Qin Suang ini adalah putri Kaisar Langit Hujan. Dia juga memiliki senjata yang disebut Rain Celestial Sword. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada semburan cahaya keemasan. Rain Celestial Sword. Mungkinkah ada kebetulan yang mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita senior Zoe begitu tergila-gila dengan putri Kaisar Surgawi Qin Lin? Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tas pegangannya. Pagoda yang diberikan Zoe terbang keluar. Sebelum bisa tumbuh, tangan kanan Wang Lin membuat segel dan menunjuk ke pagoda. Mayat wanita berbaju putih, yang begitu cantik sehingga bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang, perlahan terbang keluar. Melihat mayat perempuan itu, Wang Lin mulai merenung lebih dalam. Matanya berbinar, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan melambaikannya. Bilah angin terbang dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun, bahkan sebelum darah bisa keluar, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Dengan pikiran, energi pedang Ling Tianhou memasuki jari-jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meski masih sembuh dengan cepat, kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka di pergelangan tangan wanita berkulit putih itu. Wang Lin menarik energi pedang Ling Tianhou dan menangkap setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian mengembalikan pagoda itu ke dalam tas pegangannya. Saya hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah Anda benar-benar Qin Suang. Wang Lin menekan setetes darah ke batu giok tanpa ragu-ragu. Ketika setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut merah secara bertahap memasuki batu giok.
Kemudian suara retakan segera datang dari giok hijau dan kehilangan lapisan. Batu giok hijau jernih dengan garis tipis berwarna merah darah muncul. Wang Lin tidak mau repot-repot mengamati betapa indahnya batu giok ini, dia memindainya dengan akal ilmu. Kemudian dia segera menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada dua bagian terakhir dari giok ini dibuka. Dia, sebenarnya Qin Suang. Wang Lin menghela napas. Perasaan kembali ke batu giok untuk memeriksa isi dari dua bagian lainnya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin telah tenggelam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua pendek itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin tenggelam dengan batu giok. Namun, formasi pedang tiga bakat masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan kultivasinya, dia samar-samar bisa melihat bahwa misteri formasi ini bukan pada pedang itu sendiri tetapi kekuatan misterius di dalamnya. Selain itu, ada juga Su Li Guo yang mengawasinya. Su Li Guo dengan santai melayang di sekitar lelaki tua itu dan sesekali akan mengungkapkan senyum dingin. Dia akan memegang pedang hitam itu dan mengayunkannya di depan orang tua itu. Beberapa hari kemudian, perasaan Wang Lin kembali dari dalam batu giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Celestial ini bahkan lebih kejam dari para pembudidaya. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan rinci tentang cara membuat panggilan boneka sebagai penjaga surgawi. Metode ini bukan untuk makhluk surgawi, ini dimaksudkan untuk digunakan pada pembudidaya. Penggarap ditangkap dan dimurnikan. Jika berhasil, penjaga surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para celestial, seorang penjaga surgawi bukanlah orang, tapi harta. Itu dibagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Dalam giok, dinyatakan bahwa penjaga surgawi berkualitas rendah sama dengan kultivator ascendant tahap akhir, yang merupakan batas dari langkah pertama. Untuk kualitas sedang dan kualitas tinggi, saya tidak dapat menentukan di mana mereka pada langkah kedua. Adapun bagian ketiga dari giok, itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua pendek itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata, "Kamu memiliki semua tas saya untuk dipegang, apalagi yang kamu mau?" Dalam hatinya dia mengutuk. Orang bernama Wang ini bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya menginginkan salah satu tas saya untuk dipegang, tetapi orang bernama Wang ini tidak ingin meninggalkan saya dengan apapun. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua itu dan menamparkan tas pegangannya. 10 batu giok yang pecah terbang keluar. Batu giok yang rusak ini adalah benda-benda di dalam 10 penjaga surgawi yang dimiliki lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu melihat batu giok yang pecah, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 batu giok yang rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan dia meraih orang tua itu. Kemudian telapak tangannya mengenai dahi lelaki tua itu dan menjatuhkan jiwa asal lelaki tua itu dari tubuhnya. Saat jiwa asal lelaki tua itu terbang, Wang Lin meludahkan energi asal dan mengelilingi jiwa asal lelaki tua itu dengannya. Saat lelaki tua itu dimurnikan, energi spiritual surgawi di dalam jiwa asalnya perlahan terkondensasi menjadi batu giok pecah seukuran jari. Setelah mengambil batu giok yang rusak, jiwa asal lelaki tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi fragmen jiwa di dalam. Adapun tubuh lelaki tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya berubah menjadi debu. Salah satu alasan untuk melemparkannya ke bendera jiwa adalah karena itu akan sia-sia jika tidak. Bagaimanapun, itu adalah jiwa asal transformasi jiwa tahap akhir. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik dengan gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun, Wang Lin tahu ini bukan waktunya untuk pergi. Hal yang paling penting saat ini adalah menggunakan beberapa dekade yang tersisa untuk membuat budidaya dan harta magis mencapai puncak baru. Dia harus bersiap untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan Demon kuno. Ini terutama berlaku untuk 2 harta baru dan mantra surgawi berkualitas rendah yang dia peroleh. Berpikir tentang mantra surgawi, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi yang nyata.
Semua mantra yang telah dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain dari seni pembantaian surgawi, diciptakan dari meniru mantra surgawi berkualitas rendah. Bagaimanapun, mantra surgawi terlalu langka. Bahkan orang-orang seperti Olsir memiliki hasrat besar akan mantra surgawi, apalagi seseorang seperti Wang Lin. Mantra surgawi adalah mantra nyata. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra normal. Tanah roh iblis menarik banyak pembudidaya dan bahkan menyebabkan mereka bersedia untuk membantai dan sujud kepada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno untuk mempelajari mantra surgawi. Untuk mendapatkan mantra surgawi di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum diberikan satu. Namun, Olsir tidak akan memberikan yang terbaik, tapi memilih yang biasa. Mantra berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan nyanyian mantra surgawi muncul di benaknya. Dia perlahan menutup matanya dan membenamkan dirinya ke dalam mantra surgawi ini. Waktu berlalu tanpa suara, dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Pertempuran antara negara iblis surgawi dan negara iblis api telah berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak menjadi semakin memanas saat perang berlarut-larut. Negara lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Setan kuno dari negara setan langit sudah mempertimbangkan masalah ini ketika dia memutuskan untuk memulai perang melawan negara setan api. Saat negara-negara lain siap untuk bergerak, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota setan langit. Adapun kota-kota lain di negara setan langit, iblis kuno benar-benar menyerahkan mereka. Dia hanya menjaga ibu kota dan danau naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Jika Wang Lin benar-benar mundur, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari tinggi dan rendah sampai dia membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak terlalu picik. Di bawah situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat berkembang dan memperkuat dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara iblis api, ada orang-orang misterius yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang-orang berjubah hitam ini sering muncul di medan pertempuran untuk menyerap sejumlah besar fragmen jiwa dan mengambil banyak nyawa bersama mereka. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan mereka semua memiliki performa yang luar biasa.